meluruskan berita-berita yang mungkin sudah tersebar dan perlu diluruskan karena sebagian yang saya baca seolah-olah itu adalah sesuatu yang keliru pandangannya, keliru pendapatnya. Antara lain bahwa ini diawali di kegiatan organisasi PMI, yaitu puncak acara dari organisasi tersebut yaitu Musyawarah Nasional. Munas Palang Merah Indonesia yang ke-22 salah. Setiap Munas itu tentu kewenangannya jelas tertera dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga dari PMI itu sendiri. Antara lain adalah memilih ketua umum, kemudian meminta pertanggungjawaban dari pengurus yang lama dan menyusun program ke depan, serta dapat melakukan perubahan anggaran dasar dipandang perlu. Perubahan anggaran dasar ada kewenangannya. Jadi itu semestinya dilakukan. Ketika Munas kemarin itu, yang kita lihat dari berbagai pemberitaan, memang banyak yang justru bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Antara lain bahwa sudah dipesankan oleh pimpinan sidang PMI bahwa tidak ada perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Tidak ada perubahan sama sekali. Harus menggunakan ADRT lama. ADRT yang disahkan di tahun 2019 kalau tidak salah seperti itu. Jadi menempatkan diri lebih tinggi dari ADART. Padahal ADART sebuah institusi yang tertinggi yang bisa merubah anggaran dasar, memilih ketua umum yang baru, menyusun kepengurusan dan lain sebagainya. Itulah yang salah satu yang paling menonjol. Perubahan itu ditiadakan. Perubahan soal apa sih Pak? Lebih detailnya Pak. Perubahan yang dirasakan penting pada saat itu adalah mengembalikan pasal yang berbunyi bahwa masa jabatan kepengurusan kepemimpinan Palang Merah Indonesia itu yang dibatasi 2 periode atau 2 kali 5 tahun. 2 kali 5 tahun. 2 kali 5 tahun itu. Yang kemudian dihilangkan pada tahun 2019 dihilangkan. Dihilangkan dan konon kabarnya saya sendiri tidak mengikuti pada saat itu bahwa proses perubahannya itu tidak dalam Munas tapi dalam sebuah mukernas yang satu tingkat di bawah Munas. Harusnya perubahan ADRT itu ya harus di Munas ya Pak? Harus di Munas. Jadi itu sendiri sebuah langkah yang terlanjur sudah diputuskan dan dipakai, dan kemudian ketika memasuki Munas di tanggal 8 sampai 10 Desember yang ke-22 ini dinyatakan tidak perlu ada. Nah, tapi protes-protes dan suara-suara yang disuarakan oleh peserta yang tidak setuju dengan ada larangan tersebut itu dibungkam, artinya tidak bisa diberikan kesempatan bicara, bahkan sampai sedemikian rupa mikrofon itu dimatikan di meja-meja para peserta. Terakhir bahkan bukannya dimatikan, diambil semua itu. Jadi sehingga tidak ada akses untuk menyampaikan pendapatnya, sarannya, aspirasinya, bahkan protesnya, apalagi protesnya. Jadi seperti itu dipaksakan jalan. Seperti contohnya juga ketika menetapkan tata tertib atau aturan lain, termasuk jadwal persidangan. Itu jadwal persidangan penting supaya dari waktu ke waktu itu sesuai dengan prosedur. Itu pun langsung tanpa ada pembahasan, langsung dibacakan hasilnya. Nah, langsung aklamasi? Belum, itu soal yang berkaitan dengan tata tertib dan jadwal sidang. Jadi itu semua saya ingin menggambarkan bahwa banyak hal yang tidak sesuai dengan
anggaran dasar anggaran rumah tangga, dan juga tidak sesuai dengan semangat berdemokrasi gitu, semangat berdemokrasi. Sedangkan mereka itu ingin hadir, memperbaiki keadaan, dan ingin ada suasana pembaharuan. Iya. Nah, suasana pembaharuan itu tentu harus didukung oleh anggaran dasar anggaran rumah tangga. Ada perubahan-perubahan itu yang kemudian tidak bisa dilakukan. Nah, semua itu menimbulkan suasana kegaduhan, suasana kekisruhan yang boleh dikatakan konflik gitu. Tapi ya bukan konflik secara fisik, tapi mungkin konflik secara organisasi, secara pikiran, secara ide, secara gagasan. Yang menurut saya gagasannya ingin ada pembaharuan, tapi berada di dalam ruangan yang pengap, yang tidak ada jendela pintunya, nah, sehingga mereka banyak yang keluar gitu karena suasana yang dipandang sudah tidak kondusif lagi, ya sulit untuk bisa menjalankan apa yang menjadi misi mereka. Nah, hadir untuk adakan pembaruan dan mengikuti Munas ini dan menghasilkan ke depan. Karena pimpinan yang sekarang itu sebelumnya sudah 3 periode. Sudah 3 periode. Yang dipimpin oleh Pak Yusuf Kala sudah 3 periode. Dan sekarang ingin memasuki yang keempat, berarti 20 tahun gitu. Berarti jadi, karena aturan masa jabatan itu hilang, itu bisa panjang tuh. Bisa panjang. Orang banyak bersuara bisa seumur hidup gitu. Iya, bisa. Iya. Soal kejadiannya kita lihat nanti. Tapi kan belum sampai kejadian seperti itu sudah ada rasa perlawanan lah bahwa itu nggak betul itu, nggak betul. Presiden Republik Indonesia saja dibatasi 2 periode, gubernur begitu sampai ke bawah, sehingga menghindarkan hal-hal yang kemudian bisa terjadi penyimpangan-penyimpangan karena terlalu lama memimpin di situ. Pak, saya tangkapnya begini, artinya sebenarnya Munas yang sebelumnya yang sekarang terpilih itu settingan atau gimana, Pak? Ada dugaan-dugaan yang kuat. Dugaan yang kuat itu muncul. Apa yang terjadi adalah settingan sehingga mengarah pada hasilnya calon tunggal. Calon lain nggak bisa daftar, saya mau daftar gitu tidak memungkinkan. Padahal anggaran dasar dimungkinkan. Karena itu juga saya maju. Tapi harus ada syarat. Syaratnya adalah harus ada dukungan minimum 20% dari jumlah peserta. Pesertanya terdiri dari pengurus pusat, dari provinsi satu-satu, dan tiap kabupaten kota satu-satu. Jadi memang sekitar 400-an lah. Kemudian kan Pak Agung sebenarnya memenuhi syarat yang sudah disyaratkan. Betul, kami memenuhi syarat karena ada informasi untuk calon yang baru wajib untuk memiliki dukungan 20%. Itu sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga. Kami penuhi dan itu dilakukan melalui surat dukungan. Dibuktikan dengan surat dukungan. Kami sudah menyampaikan, Pak, lebih dari 130, ada sekitar 138. Artinya lebih dari 20%. Bisa dibayangkan kalau 20% dari 450 saja hanya 90. Ini saya lebih dari 138 dukungan dari daerah-daerah tersebut dan ditandatangani oleh ketua yang sah. Sebab ketua itu juga ada dalam tanda petik ada masa expire-nya. Artinya tanggal sekian sampai tanggal sekian sebagai ketua. Di luar lewat itu sudah tidak sah lagi. Jadi kami juga mendapatkan dukungan dari suara-suara yang sah dan itu kami deliver, kami kirimkan melalui email. Karena ketentuannya harus melalui email selama penerapannya tanggal 30. Untuk calon petahana, itu tidak diwajibkan. Jadi dari itu saja memang sudah ada gejala-gejala gitu. Udah dibikin susah kalau orang baru mau masuk gitu sih. Artinya sebenarnya proses pendaftaran itu kan normal, Pak. Nah, ketika Pak Agung nggak bisa masuk dalam proses pencalonan itu di mananya, Pak? Di nggak bisanya, Pak? Karena mereka kemudian melakukan verifikasi yang kami tidak tahu bagaimana mekanismenya. Biasanya, Pak, itu dilakukan oleh sebuah tim kecil, hasil Munas itu sendiri ditunjuk mewakili daerah atau dan sebagainya. Lalu diberi batas waktu tentunya untuk memeriksa pendukungannya itu. Ini tiba-tiba diumumkan
di awal bahwa setelah dilakukan verifikasi oleh siapa yang tidak juga dijelaskan bahwa dukungan kepada saya itu tidak mencapai 20%, hanya 6%. Dengan alasan tidak sah dan lain sebagainya. Tapi tidak pernah diperlihatkan itu barangnya mana gitu. Dan timnya siapa. Kan kalau di berbagai tempat organisasi yang lain itu ada semacam banding lah kalau ada dikatakan tidak sah, oh begini kita bisa berdebat. Tapi tidak ada ini, kita tidak tahu. Tapi tiba-tiba dinyatakan bahwa calon yang ada hanya satu tunggal, yaitu Pak Yusuf Kalla yang memiliki jumlah dukungan sesuai dengan ketentuan. Padahal sebetulnya itu agak aneh juga. Sebetulnya untuk petahana disebutkan dalam anggaran dasar yang diperbaiki oleh pengurus yang lalu, untuk petahana itu tidak perlu ada dukungan. Jadi sebetulnya statement itu ya sia-sia aja. Tapi itu ya menggambarkan sebagian peserta sebagai arogansi kepemimpinan saja, ya menyatakan bahwa itu lebih banyak sehingga calon lain tidak ada, hanya satu calonnya tunggal. Dengan calon tunggal itu maka kita secara aklamasi memilih beliau sebagai ketua umum.